Saya minta merdeka. Saya minta merdeka. Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Lalu bagaimana perjalanan organisasi tersebut? Get your coffee and let's get it started. Keamanan negara terkait kelompok bersenjata yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi isu yang kompleks dan menantang bagi Indonesia. Mereka telah menjadi sumber ketegangan dan konflik di wilayah tersebut sejak lama. Salah satu peristiwa penyerangan dari KKB ini terjadi pada tanggal 7 Februari 2023, di mana pesawat Susi Air dengan penerbangan SA9368 dibakar di lapangan terbang Parih, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pesawat yang dibakar tersebut ditumpangi oleh 5 penumpang, termasuk seorang bayi, dan dipiloti oleh Kapten Philips Mark Martin, warga negara Selandia Baru. Jadi konflik di Papua itu bermula sejak masa penjajahan kolonial Belanda dan kemudian berlanjut setelah Indonesia merdeka pada tahun 1963. Beberapa kelompok separatis yang ingin mendirikan negara merdeka Papua telah aktif di wilayah-wilayah di Papua, termasuk beberapa KKB. Mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka seperti serangan terhadap aparat keamanan serta serangan terhadap infrastruktur. Salah satu isu kunci dalam konflik Papua adalah tuntutan kelompok separatis untuk kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Meskipun Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua pada tahun 2001, kelompok separatis masih aktif dan menolak kebijakan tersebut. Ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis menjadi faktor yang berdampak pada keamanan negara di Papua. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang emas, tembaga, gas alam, dan hutan hujan tropis yang bernilai tinggi. Konflik keamanan terkait dengan KKB juga berhubungan dengan isu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini. Pertentangan terjadi antara kelompok-kelompok yang menginginkan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat Papua dengan kelompok yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan perusahaan asing. Keamanan negara juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Papua. Beberapa laporan dan organisasi HAM mengklaim bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak merupakan tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dan pemerintah dalam menangani KKB di Papua. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa pendekatan untuk mengatasi konflik di Papua. Ini termasuk upaya dialog, pembangunan ekonomi, pemulihan sosial, dan peningkatan kehadiran pemerintah. Namun, tantangan yang kompleks dan dinamika situasional yang sulit di Papua membuat solusi jangka panjang menjadi rumit. Penanganan konflik dengan KKB di Papua memerlukan pendekatan serius. Solusinya meliputi dialog dan negosiasi berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial, pemberdayaan masyarakat manusia di Papua, penegakan hukum yang profesional, diplomasi dan bantuan internasional, pendidikan dan pemberitaan yang berimbang, serta perlindungan hak asasi manusia. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan mempertimbangkan konteks Papua dalam setiap langkah penanganan yang diambil. Terima kasih Telah mengikuti presentasi kelompok 4.